Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Marisa Mulya dari Prodi Teknik Sipil kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran dan peradaban Islam pada masa modern yang terdiri dari penetrasi kolonial, ekspansi Eropa, dan pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Lalu ada pembebasan dari kolonial Barat yang terdiri dari kondisi dunia Islam pada abad 20 dan pembebasan diri dari kolonial Barat. Pemikiran dan peradaban Islam pada masa modern. Pada periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam terutama Turki dan Mesir akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Maka raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembangkan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Kontak Islam dengan Barat sekarang berlainan dengan kontak Islam dengan Barat di periode. Pada waktu itu Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Sebenarnya Islam sedang dalam kegelapan dan kini Islam ingin belajar dari Barat. Penetrasi kolonial Barat, ada 3 kerajaan besar Islam yakni Utsmani, Safawi, dan Mughal yang dapat mengentas citra Islam dari keterbelakangan dan selanjutnya dapat memulihkan kembali reputasinya di mata internasional, hanya bertahan sampai dengan abad ke-17. Pada masa selanjutnya jatuh kembali ke dalam suasana kemunduran. Bagian itu terjadi karena kerajaan-kerajaan yang ada tidak lagi memiliki penguasa militan dan militer yang tangguh sehingga terjadi pemberontakan yang sulit dikendalikan. Dengan ekonomi merupakan konsekuensi dari hilangnya monopoli dagang antara timur dan barat dari tangan Islam setelah ditemukan seperti Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama pada abad ke-15. Selain itu berbeda dengan kemajuan yang pertama, pada masa kemajuan yang kedua, 3 kerajaan Islam ini tidak begitu semangat dalam mengembangkan sains sehingga tampak bahwa ilmu pengetahuan dalam keadaan stagnan. Hal yang dipelihara dan dikembangkan pada saat ini seperti yang digambarkan oleh Nasution adalah terikat yang diliputi oleh subspendisi dan sikap fatalistik. Sementara itu pada saat yang sama kemajuan tidak aslinya hal ini tidak lepas dari pengaruh pemikiran Ibnu Rushd yang telah dikembangkan di sana, sehingga muncullah pemikir-pemikir terutama setelah kalangan cendekiawannya melepaskan diri dari ikatan gereja yang kemudian melahirkan sekularisme. Dengan orientasi baru ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam banyak seginya, sehingga lahirlah tokoh-tokoh seperti Rothschild dengan teori kontrak sosialnya, Montesquieu dengan trias politikanya, dan James Watt dengan penemuan mesin uapnya. Penemuan-penemuan baru yang dihasilkan itu tentunya meningkatkan taraf hidup ekonomi Eropa, terutama setelah ditemukannya Tanjung Harapan dan benua Amerika. Selanjutnya, dengan kemajuan teknologi yang dicapainya, khususnya di bidang militer, Eropa mempunyai modal untuk menanamkan pengaruhnya, bahkan kemudian mencaplok daerah-daerah Islam demi mencapai kepentingan-kepentingannya. Dengan kondisi kedua pihak yang tidak seimbang inilah, Eropa mempunyai peluang yang baik untuk mendominasi dunia Islam. Dunia Islam pada abad ke-19 dihadapkan kepada tantangan berat dengan bercokolnya dominasi Eropa baik dalam hal ekonomi maupun politik. Yang demikian ini boleh dikatakan hampir menyeluruh di dunia Islam, walaupun situasinya tidak selalu sama antara yang satu dengan yang lain. Ekspansi dunia Eropa.
Usaha-usaha awal untuk menemukan kembali kekuatan pemerintah kerajaan ditandai dengan Revolusi Perancis dan kemudian oleh Napoleon serta kekuatan Eropa lain yang menguncang Eropa dari tahun 1792 sampai 1815 dan diteruskan oleh tentara-tentara Eropa kemana saja mereka bergerak atau berlayar. Dengan berakhirnya Perang Napoleon, perdagangan dapat bergerak dengan bebas dan terjadi revolusi dalam bidang transportasi dengan ditemukannya kapal uap dan kereta uap. Pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Yang pertama, pada bidang politik, penjajahan itu menyebabkan kehancuran politik bangsa yang dijajahnya. Lalu politik kapitalisme membuat bangsa dijajah mempunyai watak ingin mengeruk keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain, rakyat kecil jadi tertindas. Lalu dalam bidang budaya yang disebarkan penjajah dapat merusak agama yang dimiliki bangsa yang dijajahnya, seperti minum arak, berjudi, pergaulan bebas, dan budaya negatif lainnya yang disebarkan. Lalu pelajar jauh dari agama, mereka dijauhkan dari agama. Lalu dalam bidang sosial pendidikan, penjajah senantiasa membuat jurang pemisah antara kaum bangsawan dengan rakyat kecil, sehingga di antara mereka tidak ada persatuan. Kaum agamis tidak diperbolehkan berpolitik. Penjajah khawatir jika ada orang-orang Islam menggerakkan organisasi untuk kemajuan umatnya, rakyat kecil tidak diberi hak untuk sekolah dan boleh sekolah hanya anak-anak pejabat saja. Lalu yang terakhir dalam bidang ekonomi, dengan perkembangnya sistem kapitalisme, kemiskinan akan terus bertambah. Kesengsaraan umat Islam akan semakin parah. Sistem kapitalisme ini akan menimbulkan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Lalu kondisi dunia Islam pada abad 20. Sejak Napoleon menduduki Mesir, umat Islam mulai merasakan dan sadar akan kelemahan dan kemundurannya. Sementara mereka juga merasa kaget dengan kemajuan yang telah dicapai Barat. Gelombang ekspansi Barat ke negara-negara Muslim yang tidak dapat dibendung itu memaksa para pemuka Islam untuk mulai berpikir guna merebut kembali kemerdekaan yang dirampas. Pada pertengahan abad 20 terjadi Perang Dunia Kedua yang melibatkan seluruh negara kolonialis. Kecamuk perang ini disatukan Hitler dengan Nazi Jermannya dan Mussolini dengan fasis Italianya, dan di sisi lain terdapat Inggris, Perancis, dan Amerika yang bersekutu serta Rusia. Konsekuensi akan terjadinya peperangan ini adalah terpusatnya konsentrasi kekuatan militer di kubu masing-masing negara, baik untuk keperluan ofensif maupun defensif. Pengkonsentrasian kekuatan militer tersebut mengakibatkan ditarik dan berkurangnya kekuatan militer kolonialis di negeri-negeri jajahan mereka. Dalam pada itu, negara Muslim tidak terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua, sehingga pemikiran mereka waktu itu terkonsentrasi pada perjuangan untuk kemerdekaan negerinya masing-masing dan kondisi dunia yang berkembang pada saat itu memungkinkan tercapainya cita-cita luhur tersebut. Mulai saat itu, negara-negara Muslim yang terjajah memproklamirkan kemerdekaannya. Pembebasan diri dari kolonial Barat. Gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam selalu kandas ketika berhadapan dengan kolonialis Barat, karena teknologi dan militer mereka jauh lebih maju dari yang dimiliki umat Islam. Menurut Afghani, untuk menanggapi tantangan Barat, umat Islam harus mempelajari contoh-contoh darinya. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaharuan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung, yaitu pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam dan menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangan
untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik Barat. Dalam kenyataannya, memang partai-partai itulah yang berjuang melepaskan diri dari kekuasaan penjajah. Perjuangan mereka biasanya teraplikasi dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti gerakan politik, baik dalam bentuk diplomasi maupun bentuk pendidikan dan propaganda yang tujuannya adalah mempersiapkan masyarakat untuk menyambut dan mengisi kemerdekaan. Adapun negara berpenduduk mayoritas Muslim yang pertama kali berhasil memproklamasikan kemerdekaannya adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Di Timur Tengah, Mesir misalnya secara resmi memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1922. Akan tetapi pada saat kendali pemerintahan dipegang oleh Raja Farouk, pengaruh Inggris sangat besar. Baru pada waktu pemerintahan Jamal al-Nasir yang menggulingkan Raja Farouk pada tanggal 23 Juli 1952, Mesir menganggap dirinya benar-benar merdeka. Demikianlah negara Muslim yang memerdekakan dirinya dari penjajahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.